Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di malam yang berkah ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul. Berkumpulnya umat Nabi besar Muhammad itu sudah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, tidaklah berkumpul umatku di satu tempat illa ghasyiyatuhumul malaikatu birrahmah, kecuali mereka akan mendapatkan rahmat, dilindungi oleh malaikat. Apalagi berkumpulnya kita untuk mendengar hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memahami kandungan nasihat-nasihat beliau, jelas pasti kita mendapatkan rahmat yang lebih, rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan di hadis yang lain bahwasanya ketika seseorang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, ilmu itu kan bukan hanya di pondok pesantren, bukan hanya di madrasah, bahkan ilmu di zaman Nabi, di zaman sahabat, zaman tabi'in itu disebarkan dari masjid, dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk fungsi masjid itu diadakan majelis ilmu. Sekarang sayang, sekarang banyak masjid bagus tapi kosong. Banyak masjid bagus. Masjid megah banyak, tapi tidak ada aktivitas daripada kajian ilmu di masjid tersebut. Jamaahnya yang hadir kalau sholat cuma 3-4. Pernah kami kemarin lewat di masjid apa itu di kampung mana, lewat kita bawa orang majelis. Kata orang majelis, oh masjid ini jauh lebih bagus daripada musola kami di kampung. Tapi musola kami, kata dia, kalau sholat isya itu paling sedikit 3 shaf full itu masjid. Ini waktu itu kita lewat sholat lagi cuma 4 orang yang sholat di situ. Jadi kan menunjukkan bahwasanya terkadang di zaman akhir ini orang berlomba-lomba bangun masjid, bagus-bagusan masjid, tapi ketika udah jadi sudah dibiarkan, tidak dimakmurkan masjid tersebut. Itu salah. Karena masjid ada untuk dimakmurkan, masjid ada untuk memperkuat ikatan umat Islam, itu fungsinya masjid. Dari mana kita dapat fungsi tersebut? Dari sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Nabi pertama hijrah, pertama kali yang dibangun masjid sama Nabi. Kenapa? Karena masjid ini kata Nabi tempat umat muslim berjumpa setiap harinya paling sedikit 5 kali. Salat fardu, kumpul. Itu kan ikatannya kuat tambah lama. Apalagi di situ Nabi buka majlis, di situ Nabi mengajar, di situ Nabi menasihati sahabat-sahabatnya, itu fungsi masjid. Jadi alhamdulillah kita kumpul di sini untuk melaksanakan fungsi tersebut, yaitu mendengar kajian hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi, orang yang menuntut ilmu keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu bukan karena dunia, maka malaikat akan meletakkan sayapnya biar dijalani sama orang tersebut. Ridha bima yasna, karena malaikat ridha, setuju dengan apa yang digapai oleh orang tersebut. Jadi kita betul dari rumah itu malaikat naruh sayapnya. Ulama mengatakan bisa maknanya malaikat betul naruh sayapnya, kita jalan di atas sayapnya malaikat, atau maknanya malaikat yang mendukung kita,
membantu kita, istighfar untuk kita, dan memberi rahmat untuk kita. Alhamdulillah. Jadi perkumpulan yang luar biasa. Kita berkumpul di rumahnya Allah untuk mendengar hadis, kajian daripada nasihat kekasihnya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita sambung kajian kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Masih kita berada di dalam hadis yang kedua. Seperti biasa kita baca hadisnya dari pertama, walaupun pembahasannya sudah di akhir daripada hadis kedua, cuman biar kita mendapat berkah telinga kita, mendapat berkah mendengar hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya dari pertama. Qal wa bisanadil muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni anil iman. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Jadi kita ulang singkat cerita daripada hadis ini, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Beliau berkata, ketika kami duduk bersama Nabi di masjid, tiba-tiba datang satu orang yang sangat bersih pakaiannya, yang sangat bersinar mukanya. Kami tidak tahu ini orang dari mana. Ini bukan orang Madinah, tapi penampilannya bukan penampilan orang yang baru datang dari perjalanan jauh. Jadi kalau orang Madinah kami kenal, wajar kalau bersih orang Madinah. Tapi kalau orang dari perjalanan jauh pasti compang-camping, pasti kudel istilahnya, padang pasir, debu gitu kan. Tapi tidak, ini bersih. Sehingga orang tadi, kata Sayyidina Umar, datang langsung duduk di hadapan Nabi. Tambah lagi kami kaget, duduk di hadapan Nabi, menempelkan lututnya ke lutut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam, artinya rukun Islam. Sudah kita bahas, alhamdulillah, rukun Islam dari pertama sampai akhir, ya. Qal, betul wahai Muhammad. Fa akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman, rukun iman. Sudah kita bahas juga, alhamdulillah, arkanul iman dari awal sampai akhir. Qal fa akhbirni anil ihsan. Sekarang rukun yang ketiga. Beliau, orang tadi atau makhluk tadi, bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kasih tahu aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Dijawab sama Nabi besar Muhammad, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, ihsan itu ada dua level istilahnya. Yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu.
Jadi seakan-akan kita melihat Allah. Walaupun ma'asyiral hadirin, di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya dengan sadar kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa pun tidak sanggup untuk melihat Allah. Nabi Musa ketika dipanggil sama Allah untuk munajah, untuk berbicara dengan Allah, beliau merasakan kelezatan yang luar biasa sehingga beliau meminta lebih. Ya Allah, wahai Allah, arini anzur ilaik, tolong beri aku kesempatan untuk melihatmu. Kata Allah, lan tarani, tidak bisa kau melihatku wahai Musa di bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan. Wahai Musa, coba kau lihat gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung ini tidak goyang, kalau gunung ini mantap, fasawfa tarani, maka kau bisa melihatku. Akhirnya ketika Allah tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, ini di Al-Qur'an diceritakan. Ketika Allah menampakkan daripada cahayanya kepada gunung, gunung tadi hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan, tidak sanggup. Jadi memang terkadang ada hal-hal yang tidak sanggup untuk kita lihat dengan mata kepala kita. Gitu. Jadi terkadang hijab itu nikmat dari Allah. Hijab itu penutup mata, bukan penutup mata untuk melihat hal yang baik. Nauzubillah, itu azab dari Allah. Telinga dihijab, artinya tidak bisa mendengar nasihat APB mental. Nauzubillah, itu azab dari Allah. Tapi ini tidak, hijab yang lain, bagian hijab yang baik, hijab yang nikmat, penutup nikmat dari Allah. Karena manusia ini lemah, bentuk tubuh kayan badan kita ini lemah, tidak mampu untuk melihat hal-hal gaib. Jadi terkadang ada yang tidak ditampakkan oleh Allah gaib. Kenapa? Karena memang kita tidak kuat untuk melihatnya. Bahkan sebagian wali-wali Allah itu ada yang dibukakan hijabnya sama Allah, mereka tidak bisa, ada yang tidak bisa tidur. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf itu ada Habib di negara Yaman, luar biasa kewaliannya, puluhan tahun tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Kata beliau, bagaimana aku bisa tidur kalau ngadep kanan lihat surga, ngadep kiri lihat neraka. Jadi dibukakan hijabnya, penutup matanya dibukakan oleh Allah. Ini bukan melihat khayalan, bukan, melihat betul. Jadi tidak bisa tidur. Jadi ada beberapa, bahkan ada beberapa wali, itu terkenal dengan wali majzub kalau bahasa kita, wali majdub. Apa itu wali majdub? Tingkah lakunya seperti orang afwan, orang gila. Ada itu di Jakarta terkenal, Wan Sehan namanya. Itu Al-Fakir pernah masuk ke kampung yang di situ rumah Wan Sehan. Itu rumah atau perumahan kampung Wan Sehan dari ujung sampai belakang coretan, kalau coretan Wan Sehan, lagi pilok dinyoret. Tapi karomah, mobil yang dipilok sama Wan Sehan tidak kecelakaan sama sekali. Jadi rumah tuh coret-coretan, kalau pernah kita masuk lihat setiap rumah coret-coretan Wan Sehan. Rambutnya panjang Wan Sehan, kadang tidur di pinggir jalan, pakai baju abri kadang. Wali Allah. Jangan dikira itu orang gila, itu orang dekat dengan Allah. Dan banyak contoh habib-habib atau wali-wali yang lain yang hijabnya dibukakan oleh Allah, tapi karena zahir atau jasmani mereka belum siap, sehingga otak mereka hilang akhirnya. Itu karena sucinya hati mereka, bersihnya hati mereka, tapi mereka tidak, istilahnya, mengikuti prosedur, tidak mengikuti tertibnya langsung. Istilahnya tidur dari sudut putih, tahu-tahu bangun nyampe Jakabaring. Itu. Tahu-tahu bangun nyampe Jakabaring. Beda sama orang yang dari sini ke Jakabaring ngikuti map. No, belok jalan, belok sini. Lama nyampenya, tapi nyampe sadar. Tahu jalan balik tahu. Dan bisa menuntun orang untuk sampai ke sana. Tapi yang tadi tidak bisa. Yang tadi tahu-tahu udah sampai, udah masuk, sudah dekat dengan Allah, otaknya hilang. Kenapa?
karena badannya memang tidak dididik dari awal, langsung jadi diangkat. Saking sucinya hati, saking bersihnya hati mereka. Hijabnya dibukakan oleh Allah, tapi jasmani mereka tidak sanggup, akal mereka tidak sanggup, akhirnya hilang. Nah, jadi terkadang ada hijab rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin, ya, maqamul ihsan itu sama Nabi dibagi dua. Yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, jadi seakan-akan kita melihat Allah. Seakan-akan, ya, tidak bisa melihat Allah, tidak ada sejarahnya manusia melihat Allah dengan mata kepalanya di muka bumi ini, melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, beliau melihat Allah dengan mata kepalanya bila kaifin walal hisar. Bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, wallahu a'lam bissawab. Itu bukan urusan kita, karena akal manusia tidak akan sampai kepada hakikat hal tersebut. Cuman manusia di muka bumi ini yang melihat Allah dengan mata kepalanya dengan sadar hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam mimpi bisa-bisa saja. Banyak dari ulama, banyak dari aulia, dari asfiya, orang-orang yang hatinya bersih berjumpa dengan Allah di dalam mimpi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menceritakan sendiri, aku bertemu dengan Allah 99 kali di dalam mimpi. Kata beliau, kalau aku ketemu yang ke-100 kali, aku ingin bertanya sesuatu kepada Allah. Tak tanya mimpi yang 100 kali ketemu dengan Allah, ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, ya Allah, dengan amal apa hamba bisa cepat sampai kepadamu? Kata Allah, bi qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Imam Ahmad tidak diam, tanya lagi, ya Allah, bi fahmin am bi ghairi faham, dengan paham atau dengan tidak paham? Baca tapi tidak ngerti apa yang dia baca. Kata Allah, baik paham atau tidak paham. Ini keutamaan Al-Quran. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal sendiri menceritakan 100 kali pernah bermimpi ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di alam mimpi tidak mustahil kita bisa bertemu dengan Allah atau bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tergantung kebersihan hati kita. Ini di dunia. Di akhirat semua bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhirat semua bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman beda yang melihat Allah dengan tampak murka, beda sama yang melihat Allah ridha cinta kepadanya, jelas beda, ya kan? Yang melihat Allah tapi dia melihatnya dari neraka, beda sama melihat Allah ketika dia melihatnya dari surga. Bahkan nikmat terbesar di dalam surga adalah melihat Allah dan kumpul dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan, innalillah rijal, Allah itu punya kekasih, lau hujibu anhum sa'ah fil jannah lastaghathu kama staghatha ahlun nar. Kata Abu Yazid Al-Bustami, Allah punya kekasih, yang mana kekasih Allah ini kalau dihijab, nah ini hijab azab, kalau dihijab sesaat saja dari Allah di dalam surga, jadi dalam surga mereka tidak tengok Allah, itu mereka akan meminta pertolongan seakan-akan mereka berada di api neraka, padahal mereka di surga. Karena nikmat yang hakiki bagi mereka, bagi para wali-wali Allah, orang-orang dekat dengan Allah, bukan makanan, bukan minuman, bukan nikah, bukan kawin, tapi nikmat terberat, terbesar bagi mereka adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, nanti di surga itu orang biasa yang amal ibadahnya tidak banyak melihat Allah seminggu sekali. Di surga melihat Allah seminggu sekali. Bagaimana melihat Allahnya? Wallahu a'lam. Bisa jawabannya kaget kita rasakan dewek di surga insyaallah. Tak perlu kita jawab cak ini karena belum pengalaman kalau kita. Nunggu masuk surga baru kita jawab. Jadi orang yang amal ibadahnya tidak banyak, masuk surga dia itu pasti melihat Allah 1 minggu sekali. Adapun orang asfiya, orang yang dekat dengan Allah, banyak amal ibadahnya di dunia, itu kata Nabi setiap hari 2 kali bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu nikmat yang paling besar. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah
termasuk yang bertemu dengan Allah sehari 2 kali. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu masalah melihat Allah. Di dunia alam nyata hanya Nabi, alam mimpi bisa semuanya, tergantung kebersihan hatinya. Adapun di akhirat semua bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud maqamul ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, artinya adalah maqam musyahadah kata ulama. Maqam musyahadah ini kita merasa seakan-akan kita melihat Allah. Kita kalau ibadah dilihat sama orang tua, dilihat sama guru misalkan, atau dilihat sama bos kita, dilihat sama bapak presiden misalkan, semangat ibadahnya. Kenapa? Oh, ini yang lihat orang yang kita kagumi, begitu kan? Kata Nabi, begitulah, coba tingkatkan. Kalau kita ibadah pengen dilihat orang lain kan riya namanya, tidak diterima ibadah. Bahkan kelak di akhirat kata Allah, kau ibadah biar dilihat sama bosmu. Ya sudah, bosmu sudah melihat dan sudah dipuji, gaji sudah dinaikkan, itulah pahalanya kata Allah. Tidak dapat lagi pahala di akhirat, pahalanya di dunia. Nah kata Nabi, maqamul ihsan atau maqamul musyahadah itu kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini maqam juga maqam muraqabah. Maqam musyahadah, muraqabah yang kedua. Maqam musyahadah jelas butuh mujahadah, butuh usaha untuk sampai maqam seperti ini. Kita ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Kita sholat seakan-akan kita berhadapan. Memang kita berhadapan dengan Allah, cuman hati ini mahjub, ditutup karena banyaknya maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi lihat orang-orang yang dekat dengan Allah, bagaimana maqam mereka ketika sholat. Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad, kakek datuk daripada habaib, itu kalau wudu pucat mukanya. Bukan nak sholat, wudu. Dari wudu sudah pucat, berubah mukanya. Ditanya sama murid-muridnya, kenapa wahai imam ketika wudhu pucat? Kata dia, tahu tidak kau, aku ini ingin menghadap siapa? Ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap zat yang maha mulia, yang maha kuasa, yang maha mampu. Ini yang aku nak hadapi sekarang, pucat dia. Ini maqam musyahadah. Jadi kalau kita bisa ke maqam ini, ibadah kita semuanya akan khusyuk. Kenapa sekarang khusyuk tidak ada? Ya karena tidak ada maqam musyahadah ini. Susah kita untuk merasakan Allah melihat kita, susah. Di rakaat pertama bisa, rakaat kedua mikir pasal langsung. Rakaat kedua mikir pasal, rakaat ketiga khusyuk lagi, rakaat keempat pasal lagi. Itu memang susah. Susah untuk sampai ke maqam ini. Kata Nabi, pertama kali ibadah atau pertama kali yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari umatku adalah khusyuk. Khusyuk dalam ibadah. Khusyuk orang dulu itu Al-Imam Urwah bin Zubair, tabi'in yang sangat terkenal. Beliau ini kakinya kena penyakit, naudzubillah, jadi mau tidak mau harus dipotong, harus ditetak kakinya. Allah alam, gula apa bukan, pokoknya penyakit dulu. Akhirnya kata beliau, ya sudah, tunggu aku sholat. Pas aku sholat, potonglah kakiku. Sholat beliau, sholat takbir, pas posisi paling pas, Allah alam, apakah itu pas lagi julus, lagi sujud atau lagi apa, lagi duduk, kakinya dipotong kakinya, terus sholat, tidak diputus sholat. Tak sadar dia kakinya dipotong. Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nyingok darah, kaki terpotong, pingsan baru. Pingsannya bukan pas baru dipotong, bukan. Pas selesai sholat dia baru pingsan, baru sadar kakinya dipotong. Khusyuk fi shalah, khusyuk dalam ibadah. Kenapa? Karena ini maqam ihsannya luar biasa. Sebagian lagi itu para aulia kalau di rumah anak-anaknya tak berani berisik, tak berani ribut kalau abahnya lagi tak sholat. Kalau abahnya lagi baca kitab, abahnya lagi nonton misalkan, abahnya lagi ngobrol, itu tak berani ribut, marah abah. Tapi kalau abah sholat, ribut lagi tuh. Ngapa? Kalau abah sholat tak sadar lagi, tak sadar abah kita ngangkat suara, tak sadar. Ngapa? Sudah ketika Allahu Akbar
di makom lain istilahnya. Di makom atau di keadaan lain, bukan di rumah lagi mereka. Itu sebagian mereka. Al-Imam Ali Zainul Abidin juga As-Sajjad tadi yang Datuk Habaib tadi, itu pernah rumah beliau kebakaran, beliau lagi sholat, orang di luar rumah teriak-teriak semua, wahai imam, wahai cucu Rasulullah, kebakaran. Tetap sholat beliau. Selesai salam baru kaget, terkejut, rumahnya kebakar, baru keluar dari rumah. Apa kata beliau? Al-hadni narul akhirah an-narid dunya. Aku disibukkan dengan api neraka akhirat daripada api dunia. Artinya pas lagi sholat, yang dipikirkan bukan api dunia, api neraka sana. Akhirnya lupa dengan api dunia, tak sadar dengan apa yang terjadi di hadapannya. Itu mereka para aulia, orang-orang hebat, makin tinggi hati mereka, makin bersih hati mereka, makin tinggi makom mereka, makin masuk mereka ke makom al-musyahadah, maqamul ihsan. Mereka beribadah seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan juga kita diberikan oleh Allah maqam tersebut dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian maqam kedua disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah maqam al-muraqabah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, itu maqam musyahadah. Beribadahlah kalian kepada Allah seakan-akan kalian melihat, menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala, melihat. Yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kalian belum bisa ke maqam tersebut, jelas butuh usaha, butuh mujahadah, butuh upaya, butuh waktu. Bukannya seminggu 2 minggu langsung nyampe, bukan. Untuk nyampe ke makom tersebut, kata Nabi, kalau belum bisa sampai ke makom musyahadah tadi, ada namanya makom muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kalian tidak bisa merasakan kalian melihat Allah, maka rasakanlah Allah melihat kalian. Ini makom muraqabah. Jadi sebelum musyahadah ada muraqabah dulu. Tahapannya begitu. Tahapannya kita merasa dulu Allah melihat kita, sehingga ibadah kita ikhlas lillahi ta'ala. Kita merasa selalu dipantau. Muraqabah itu makam luar biasa. Makam luar biasa. Orang yang merasa selalu dilihat oleh Allah itu udah bakal bisa maksiat. Itu kan? Nggak usah itu. Di pesantren ada CCTV, itu santri takut mau melanggar. CCTV yang melihat rumah pimpinannya, yang lihat apa TV CCTV tadi, kamera CCTV, tidak berani melanggar, dilihat sama guru. Nah, bayangkan CCTV Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana. Nah, kalau bisa sampai ke makom ini, itu udah tanda baik. Jadi pertama kali tahapan kita, rasakan Allah selalu melihat kita. Baik ketika kita ibadah atau ketika kita tidak sedang ibadah, merasa selalu dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang murid cerita yang sangat terkenal, lumayan terkenal ini cerita. Murid ini disayangi sama gurunya, lebih dari murid-murid yang lain. Akhirnya murid-murid yang lain iri, dengki, biasa. Dengki, hasud. Kenapa guru ini lebih sayang sama murid ini? Sama guru tadi dites akhirnya. Biar murid-murid yang lain tahu kenapa aku sayang dengan murid ini. Lebih sayang semua tapi lebih sayang dengan murid satu ini. Dipanggil semua murid sama gurunya. Setiap murid dikasih ayam masih hidup dan dikasih lading, sembelih di tempat yang tidak dilihat sama siapapun. Sembelih ayam ini, kata guru, di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Wow, mencar. Wah, kalau nyembelih berhasil berarti disayang sama guru nih. Ada yang di kamar mandi, ada yang di atas loteng, ada yang macam-macam. Kata guru batasnya sampai malam. Malam kumpul semua bawa ayam sudah disembelih, kecuali murid tersayang tadi, ayamnya masih hidup. Yang lain, lihat guru, abis ini guru tidak sayang lagi sama kawan kita nih. Ngapa? Tidak taat, tidak bisa dia melakukan perintah guru.
Tanya sama guru satu-satu. Di mana nyembelih? Oh, di kamar mandi guru. Katik yang nyingok. Ente di mana? Di atas loteng. Ente di mana? Sampailah murid tersayang tadi. Ngapa dak kau sembelih? Guru, kata guru, sembelihlah di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Paham dia. Guru ini tidak ngomong yang tidak dilihat oleh manusia, bukan. Tidak dilihat oleh siapapun. Bagaimana aku bisa nyembelih guru? Allah melihat aku dimanapun. Dimanapun aku berada selalu dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata guru, gara-gara ini aku lebih sayang sama kawan kamu nih, karena dia sudah sampai ke maqam al-muraqabah. Selalu dia merasa dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menyebabkan kita banyak maksiat sama Allah, banyak melanggar perintah Allah, teledor sama kewajiban-kewajiban Allah, karena kurangnya kita di maqam al-muraqabah. Jadi maqam muraqabah ini istilahnya bahaya kalau kita kurang di situ. Kalau musyahadah tadi mungkin itu maqam orang tinggi lah, musyahadah tadi. Tapi muraqabah harus. Karena ketika kita tidak muraqabah, tidak merasa dipantau sama Allah, bebas akhirnya. Bebas, ladas. Melakukan maksiat tambah jadi. Akhirnya butuh teguran, maka turunlah azab dari Allah. Ngapa banyak bencana, banyak musibah? Itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yarji'un, kata Allah. Moga-moga mereka mau kembali. Jadi yang meladas maksiat ketika dapat musibah, dapat azab, itu harusnya sadar, oh ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang kita lalai dari dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi maqamul ihsan dengan dua. Yang pertama tadi maqam musyahadah, yang kedua maqamul muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, maqam musyahadah. Ibadahlah kalian kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau belum bisa, kata Nabi, ke maqam tersebut, fa innahu yarak, maka kalian harus sadari, harus kalian selalu rasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kalian, memantau kalian, yaitu maqamul muraqabah. Insyaallah kita bisa dapat dua-dua maqam ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dilanjutkan hadis ini dengan orang tadi atau makhluk yang datang kepada Nabi tadi bertanya, fa akhbirni anis sa'ah. Ya Rasulullah, sekarang beritahu aku tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu kiamat, tentang hari kiamat. Dijawab sama Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya, kata Nabi, sudah tahu jawabannya. Nabi kan tahu, yang nanya ini malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril yang cerita nih, yang nanya nih. Nabi tahu. Kata Nabi, ente sudah tahu jawabannya. Apa jawabannya? Jawabannya bahwasannya masalah kiamat itu hanya Allah yang tahu. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama ilmuha indallah. Jadi ketika orang kafir ini diperintahkan oleh Yahudi. Jadi termasuk tanda kenabian Nabi besar Muhammad, apabila beliau ditanyakan tentang hari kiamat, jawabannya dipasrahkan kepada Allah. Itu tanda kejujuran atau kenabian Nabi Muhammad. Jadi kata orang Yahudi, sini, Yahudi kan tahu semua sifat Nabi, tahu semua Yahudi. Kata Yahudi, wahai orang Quraisy, coba tanyakan kepada Muhammad tentang hari kiamat. Kalau kalau Muhammad jawab istilahnya di detail, jawab detail, berarti dia bukan Nabi, ngaku-ngaku berarti. Tapi kalau dia bilang aku tidak tahu, yang tahu cuma Allah, berarti dia betul Nabi. Yahudi, tapi tidak iman, masih tahu dia tapi tidak iman sama Nabi besar Muhammad SAW. Tanya orang-orang kafir datang ke Nabi Muhammad, wahai Muhammad, akhbirna anis sa'ah. Beritahu kami tentang hari kiamat. Diam Nabi. Kenapa diam? Belum datang wahyu dari Allah. Baru turun ayat. Saat itu turun ayat, alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu, kapan hari kiamat? Qul innama ilmuha indallah. Di ayat yang lain, qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Jadi ada 3 atau 2 tempat di Al-Qur'an, di situ Allah ceritakan bahwasanya mereka bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat, dan semuanya jawaban Nabi bahwasanya ilmu kiamat yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi istilahnya jangan percayalah sama orang yang ngomong, oh Imam Mahdi keluar itu nanti tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, gitu kan. 2012 bulan 12 tanggal 12 itu kiamat. Jangan percaya sampai ada filmnya. Itu kita dibodohi sama orang-orang kafir itu. Jangan. Nabi saja menjawab ilmunya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan percaya, tidak kata yang tahu kapan datangnya kiamat. Cuman tanda-tandanya disebutkan sama Nabi besar Muhammad SAW. Tanda kiamat disebutkan, tapi tepat waktunya jam berapa itu kiamat, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidaklah Nabi besar Muhammad SAW meninggal dunia kecuali sudah Allah beritahukan kepada beliau hal-hal yang beliau belum ketahui. Itu ulama mengatakan seperti itu. Masalah kiamat Nabi tidak tahu di awal-awal, tapi ketika beliau mau meninggal, semua yang tidak diketahui oleh Nabi diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak semuanya boleh disebarkan begitu, ya kan? Ilmu itu Abu Hurairah ini mengatakan, kata Abu Hurairah, aku punya beberapa ilmu yang kalau aku sebarkan kalian akan memenggal kepalaku. Abu Hurairah mengatakan, kalau aku sebarkan ilmu yang aku tutupi ini, kalian akan memenggal kepalaku. Kenapa? Karena kata Abu Hurairah, otak atau akal kalian tidak mampu untuk menerimanya, sehingga kalau aku sampaikan, kalian akan mengira aku sesat, mengira aku keluar dari agama, kalian akan menyembelihku. Jadi kadang ada beberapa ilmu yang tidak bisa istilahnya kita sebarkan, kita publikasikan, tidak bisa. Kenapa? Karena bahaya. Fitnahnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi Nabi besar Muhammad, kata ulama, tahu di akhir hayat beliau sudah dikasih tahu sama Allah tentang kiamat, cuman tidak dipublikasikan sama Nabi besar Muhammad SAW, dan memang itu bukan daripada jenis risalah yang harus ditabligh, ajaran yang harus disebarkan, bukan yang wajib, bukan yang halal, bukan yang haram, bukan yang makruh, bukan yang sunnah, bukan. Jadi tidak harus disebarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi saja jawab ketika ditanya tentang kiamat, kapan itu ilmunya ada pada Allah, apalagi kita. Tidak usah ngadu-ngadu kapan kiamat, karena seakan-akan kita mengakui kita lebih alim dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malaikat Jibril tanya ke Nabi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau kau tidak tahu kapan kiamat wahai Muhammad, kasih tahu aku tanda-tandanya, sebagian daripada tanda-tandanya. Ulama membagi dari hadis, semua hadis Nabi besar Muhammad sama ulama dibagi tanda kiamat ada dua. Ada alamatul sughra, ada alamatul kubra. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda besar ini berarti sudah parahnian istilahnya. Tanda kecil, termasuk tanda kecil kiamat adalah ba'tsu Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad diutus. Itu termasuk tanda kecil. Berarti 1440 tahun atau 50 tahun yang lalu itu sudah ada tanda kiamat kecil, yaitu diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya di dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain, kata Nabi. Atau begini Nabi, kata Nabi, aku diutus dan datangnya kiamat seperti dua jari ini, dekatnya, nempel kan, langsung nempel. Bukan ini, kalau dari tengah mau ini masih ada jauh, tidak seperti ini kata Nabi, nempel, saking dekatnya. Jadi kata ulama, tanda kiamat yang kecil diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak tanda-tandanya ma'asyiral hadirin yang disebutkan di sini oleh Nabi besar Muhammad. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Ini yang ada di hadis ini pembahasan kita. Kata Nabi besar Muhammad, termasuk tanda kiamat, tanda kecilnya, bahwasannya seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Walaupun ini tidak aktif lagi di zaman kita sekarang, di zaman dulu banyak. Jadi budak perempuan melahirkan majikannya. Bagaimana? Begini, ceritanya saya ini. Jadi zaman dulu ketika umat muslim perang, pasti ada rampasan perang, ada tawanan perang.
tawanan perang yang dibagi kepada orang muslim yang ikut perang, misalkan ya, anak ikut perang dapat bagian ghanimah, rampasan perang. Rampasan perang ini ada tawanan, termasuk tawanannya perempuan misalkan, berarti jadi budak anak, hamba sahaya anak. Tawanan tadi, hamba sahaya ini bebas mau anak apain. Nah, jadi zaman dulu itu boleh orang berhubungan selain dengan menikah dengan perbudakan, boleh dihubungi, boleh dihubungi oleh majikan, ya hamba sahaya, bebas, mau dijual, mau dihubungi, mau dijadikan pembantu, mau apapun bebas. Nah kata Nabi, jadi gini, udah ya, dimiliki sama majikannya. Ketika majikannya berhubungan dengan budak perempuannya, hamil, lahir anak, anaknya merdeka statusnya, ikut bapak. Anaknya statusnya merdeka, ikut bapak, begitu. Jadi budak perempuan melahirkan majikannya. Nah, itu kata Nabi termasuk tanda kiamat kecil. Artinya kata ulama, nanti bakal banyak, kata Nabi, setelah zaman aku ini, di zaman Nabi tidak terlalu banyak. Setelah zaman aku bakal banyak terjadi gambaran seperti ini. Di zaman sahabat, ketika sahabat berhasil merebut negara Syam, sahabat berhasil merebut negara Irak, Mesir, Palestina, semua ya, bahkan sampai Afrika direbut sama sahabat atau dibuka ya, jadi negara Islam. Nah, itu kan banyak tawanan perang perempuan. Tidak dijual boleh, jadikan pembantu boleh, dan dihubungi boleh, dihalalkan sama Allah dalam Al-Quran. Namun ketika anak lahir dari hubungan antara majikan dan budak perempuannya, status anaknya sayyid, majikan perempuan tersebut. Tapi hukum Islam luar biasa ya, hukum Islam tetap memuliakan seorang ibu. Kalau majikannya tadi, si suami tadi meninggal, budak perempuan ini otomatis merdeka, otomatis merdekanya. Jadi tidak seperti warisan untuk anaknya, paham ya? Jadi kalau warisan untuk anaknya, akhirnya majikannya anaknya, budaknya ibunya dewek. Dah, Islam tidak menjadikan posisi seorang ibu seperti itu. Jadi walaupun fulanah tadi budak perempuan dinikahi oleh majikannya, lahir anak, status anak ini merdeka, sayyid, status anaknya, bukan budak, bukan. Namun ketika suaminya meninggal, ini budak perempuan otomatis merdeka. Sehingga merdeka statusnya sama anaknya sama-sama merdeka. Anaknya ya tetap harus taat kepada ibunya, harus bakti kepada ibunya, walaupun ibunya mantan budak bapaknya. Jadi ibunya bukan budaknya, bukan, tapi mantan budak bapaknya. Ini gambaran yang ada di zaman dahulu kala. Gambaran bagaimana perbudakan itu mulai hilang, sedikit demi sedikit hilang perbudakan, termasuk gambarannya begini. Dan itu kata Nabi tanda kiamat kecil. Kemudian tanda kedua yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaral hufatal uratal alata ru'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi, tanda kedua dari kiamat, kalian melihat seorang yang miskin, bukan keturunan dermawan, bukan keturunan orang yang mulia, pengembala kambing kata Nabi, yatatawaluna fil bunyan, tapi menjadi orang yang kaya. Orang yang kaya, menjadi orang yang bisa berlomba-lomba dalam membangun rumah. Dia ini kalau lihat dari keturunan, jangankan dari kakeknya yang kelima, bapaknya, kakeknya pengembala kambing di desa, tapi sekarang punya gedung, puluhan gedung. Itu tanda kiamat kecil kata Nabi. Kalian melihat orang yang biasa, ini bukan Nabi menghina, bukan, tapi ini Nabi menyebutkan fakta, bukan Nabi menghina. Na'udzubillah, tidak mungkin Nabi menghina. Nabi sendiri mengembala kambing. Nabi kan mengembala kambing sebelum diutus menjadi Rasul gitu. Jadi bukan Nabi menghina, bukan, tapi Nabi menyebutkan fakta. Kata Nabi, kalian akan menyaksikan banyak orang-orang yang bukan dari keturunan mulia, bukan keturunan orang kaya, jangankan kakek kelima, kakeknya langsung, bapak-bapaknya itu pengembala kambing di desa, tapi cucunya
itu di kota bisa punya gedung, puluhan gedung, punya apartemen, punya hotel, punya ini macam-macam. Itu termasuk kiamat. Kata ulama, ini termasuk isyarah dari Nabi besar Muhammad SAW bahwasannya nanti yang bakal jadi pemimpin itu bukan orang-orang yang mulia. Ini kata ulama. Jadi pemimpin bukan orang-orang yang mulia. Kenapa? Karena kata ulama, ketika yang menjadi pemimpin bukan orang yang mulia, bukan orang yang dermawan, yang jadi pemimpin orang yang dulunya miskin atau orang yang dulu yang kakek-kakeknya orang biasa, itu pas jadi pemimpin rakus, ya kan? Ya bagaimana ngubah nasib istilahnya, tapi ngubah nasib pakai duit rakyat, salah. Kalau ngubah nasib pakai keringat dia dewek, tidak apa-apa. Ngubah nasib pakai duit rakyat, akhirnya zalim, akhirnya korupsi, ya akhirnya karena tidak punya, ya orang biasa dulunya tiba-tiba memegang semuanya. Wah udah, semasa jabatan aku ini harus terkumpul kalau untuk kejayaan anak keturunan aku ke depan. Itu termasuk tanda kiamat kecil kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun banyak tanda kiamat kecil yang lain, tapi bukan karena waktu, bukan di sini kita bahasnya. Tanda kiamat yang besar khurujud dajjal, keluar yang namanya dajjal. Dajjal itu ada sekarang. Di dalam hadis disebutkan bahwasannya dajjal itu dikurung di satu pulau. Jadi ada sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari. Nah, ini benar, ini cerita di hadis, bukan cerita khayal, bukan. Sahabat Nabi yang bernama Tamim. Tamim ini sebelum masuk Islam, beliau ini kerjaannya di kapal, bukan bajak laut, tapi kerjaannya di kapal. Suatu hari Tamim dibawa oleh ombak ke satu pulau, nyampak di situ istilahnya, kapalnya terdampar di situ. Akhirnya Tamim di pulau tadi melihat, kata Tamim, makhluk hidup, binatang. Kita tidak tahu, kata Tamim, mana kepalanya, mana buntutnya. Kenapa? Dari ujung sampai ujung bulu, semua bulu, rambut. Kata Tamim, kami tidak tahu mana kepalanya, mana buntutnya. Kami digiring oleh binatang tadi, digiring ke satu gua, satu tempat. Di situ kami melihat dajjal. Jadi ada satu sahabat Nabi pernah melihat dajjal. Disebutkan sama Nabi apa sifat-sifatnya. A'war, matanya satunya picek. Dan tulisan di jidatnya kafir tulisannya. Kata Nabi, wa innallaha laisa bi'awar. Jadi jangan tertipu kalian dengan dajjal ketika ngaku dia Tuhan. Allah itu tidak picek, kata Nabi. Kalau dajjal picek, bukan artinya Allah punya mata, bukan. Tapi Allah tidak picek, kata Nabi Muhammad. Walhasil, kata sahabat Tamim tadi, oleh binatang tadi digiring kami ke satu gua, satu tempat. Kami melihat ada makhluk yang dirantai. Makhluk ini pas melihat Tamim, mungkin tahu ini gaya-gaya orang Arab, diutus belum Muhammad? Kata makhluk tadi, diutus belum Muhammad? Sudah, kata Tamim. Aku mendengar ada Nabi yang diutus dari Mekah, Quraisy, bernama Muhammad. Oh, berarti kata dia, sudah parah waktu aku metu, kata dia. Sudah parah waktu aku metu. Pulang Tamim, dia belum Islam ini. Langsung yakin kan? Ini makhluk yang aneh, nyebutkan Muhammad. Pulang Tamim, selamat dia sampai ke Mekah, atau ke kabilah dari, langsung menuju ke Madinah. Menuju ke Madinah, ketemu Nabi, salaman sama Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan diceritakan sama Tamim dari awal sampai akhir cerita ini. Kata Nabi, wahai Tamim, dipanggil semua sahabat, ulangi cerita kau tadi, ulangi dari awal sampai akhir, biar semua sahabat dengar. Diulangi sama Tamim. Nah, ini hadis yang sahih, riwayat yang sahih sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya makhluk yang bernama Dajjal sudah ada, lagi dikurung. Keluarnya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Enggak tahu gitu kapan keluarnya. Cuman disebutkan sifat-sifatnya sama Nabi, dan termasuk nanti yang terjadi, kata Nabi, Dajjal ini tidak bisa masuk kota Mekah Madinah. Karena di pintu Mekah Madinah dijaga oleh malaikat. Dajjal tidak bisa masuk. Tapi kota yang lain dimasuki oleh Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian ulama mengatakan jangan sampai kita nututi fitnah Dajjal.
Karena luar biasa. Yang memeranginya Nabi Isa. Jadi mayaqtulul masih illal masih. Nabi Isa julukannya Masih Isa bin Maryam, Dajjal julukannya juga Masih. Jadi yang membunuh Dajjal kelak adalah Nabi Isa bersama Imam Mahdi. Itu tanda kiamat besar. Artinya kalau sudah Dajjal keluar, turun Nabi Isa, dibangkitkan dan dikeluarkan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu sebagian orang udah ada Imam Mahdi sekarang, Allah alam. Tak kata yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Imam Mahdi pun tidak tahu dirinya Imam Mahdi. Bagaimana orang lain tahu? Imam Mahdi itu tidak tahu dia Imam Mahdi. Diriwayatkan oleh sebagian aulia, sebagian ulama, aslahahullah fi lailah. Imam Mahdi itu ketika dibaiat, malam itulah dia baru tahu dia Mahdi. Malam itulah dia baru tahu dia, dan Imam Mahdi, masalah Mahdi hadisnya sahih. Al-Imam Abu Dawud di dalam kitabnya Sunan Abu Dawud itu satu bab khusus mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Tapi Nabi tidak menyebutkan tahun 2012, tidak menyebutkan. Cuma disebutkan tanda-tandanya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Mahdi. Jadi beliau sendiri tidak tahu beliau Mahdi. Malam itu ketika mau dibaiat baru beliau tahu dia adalah Mahdi. Baru dibaiat sama umat Islam dijadikan pemimpin. Jadi kalau sudah ada Dajjal, sudah ada Nabi Isa, sudah ada Imam Mahdi, setelah itu nanti ada Ya'juj Ma'juj, makhluk yang sangat banyak, yang menghabiskan, ngacaukan bumi ini. Diriwayatkan Ya'juj Ma'juj itu pasukan pertamanya misalkan masuk laut, pasukan pertama itu pasukan terakhir, jadi pasukan pertama barisan pertama masuk laut, barisan terakhir laut itu sudah gurun pasir, sudah padang pasir, saking panjangnya, dan semua air laut dihabiskan, diminum. Jadi barisan pertama masih Sungai Musi istilahnya, barisan terakhir bukan Sungai Musi lagi lah, lautan. Saking apa? Saking sudah diminum semua dan waktunya sangat panjang. Banyak Ya'juj Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj nanti dibunuhnya dengan binatang yang dikirim khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda besar. Tanda besar lagi tidak akan ada malam. Tidak akan ada malam selama 6 hari kalau tidak salah. Terakhir terbit matahari itu tanda terakhir. Sudah kalau itu habis kiamat baru. Dan tidak ada orang muslim, jangan takut. Nabi besar Muhammad mengatakan sebelum kiamat tiba Allah mengirimkan satu angin, dihembuskan sama Allah angin ini tidaklah dihisap sama orang yang di hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kecuali orang tersebut meninggal dunia, meninggal kalau yang masih hidup di zaman itu meninggal kalau dengan angin itu. Jadi datangnya kiamat kecuali illa ala syirar ummati sayyidina Muhammad. Datangnya kiamat pada umat yang paling jelek dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman, termasuk fitnah Dajjal dan yang seterusnya. Jadi ditutup hadis ini dengan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian orang tadi pergi keluar dari masjid, udah masjid sahabat semua diam, baru Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, tahu tidak kau siapa itu? Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, dzaka Jibril, yang barusan datang adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, ya barusan beliau datang untuk mengajari kalian masalah agama kalian. Jadi ada arkanul Islam, arkanul iman, arkanul ihsan, bahkan sebagian ulama di akhir zaman ini menambahkan arkanus sa'ah, ada rukun keempat, yaitu Al-Habib Al-Marhum yang baru meninggal juga, Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur. Beliau menambahkan ada rukun yang keempat. Soalnya hadis ini kalau kita baca sampai akhir betul, kan? Cerita tentang Islam, cerita tentang iman, cerita tentang ihsan, dan cerita tentang kiamat, tanda-tanda kiamat. Jadi kata beliau ada rukun yang keempat. Jangan ditutupi rukun yang keempat, yaitu rukun tentang tanda-tanda kiamat. Ditutup hadis ini tadi kata Nabi itu adalah Jibril datang mengajari kalian tentang
agama kalian. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini panjang, kita 3 pertemuan membahas hadis ini. Mudah-mudahan keberkahan kita dapatkan dari makna Islam, makna iman, makna ihsan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.